Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan Gereja Basel Kota Blud. Kita bersyukur hari ini karena kita masih punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun hanya melalui ibadah online, tapi kita percaya dan kita yakin bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dan tetap sama walau dimanapun kita beribadah pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Dan kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga kami, melindungi kami, yang mencukupkan kami dengan segala keperluan hidup kami. Tuhan, walaupun dalam situasi sukar yang kami hadapi pada masa ini, kami percaya Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Engkau Allah yang tidak sekali-kali meninggalkan kami. Dan kami tidak pernah takut. Karena kami tahu Engkau Allah yang Bapa yang menyertai kami. Kau gembala kami yang baik. Dan kami tidak akan kekurangan satu apapun dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau muji menyembah-Mu, mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya biarlah lewat ibadah pada pagi ini kami dapat bertemu dengan Tuhan melalui doa kami, pujian kami. Jamah hati kami Tuhan, jamah telinga kami, supaya kami mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah lewat firman-Mu, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diteguhkan ya Bapa. Dan kami ditegur, supaya hidup kami tetap menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan, seluruh ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam ibadah kami pada pagi ini, sesuai dengan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup ini untuk-Mu Allahku, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku.
Saudara-saudari sekalian, saat ini mari kita berdoa bersama-sama dalam doa pengampunan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, terima kasih atas segala anugerah-Mu kepada kami selama ini ya Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sering saja menyakiti hati-Mu. Hidup tidak menyenangkan-Mu, apalagi dalam menjalani hidup kami ini. Kami sering saja hidup jauh dari-Mu. Kami sering terbuai oleh hal-hal duniawi tanpa menghiraukan perintah-perintah-Mu. Oh Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami kepada-Mu, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah dan sucikanlah segala dosa pelanggaran kami. Ya Tuhan, demi anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Ampuni dan kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, kuda dan juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan juga selamat beribadah bersama-sama secara online hari ini. Kita bersyukur kepada Allah dan juga memuji namanya karena meskipun di dalam keadaan dunia ada saja hal-hal kejutan yang terjadi, tetapi berkat dan kasih setia Allah tidak pernah berhenti untuk setiap kita. Saudara-saudari, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sesuai dengan rencana dan kehendak, sesuai dengan rencana dan juga kehendak-Mu Bapa. Dan tolong juga kami setiap yang mendengar, biarlah Roh Kudus memimpin agar kami dapat mengerti dan juga dapat memahami apapun yang disampaikan. Terima kasih Bapa untuk masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13. Ini teks rujukan kita pada hari ini. Mazmur 62 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13. Namun saya tidak baca ke semua ayat ini. Nanti saya akan baca beberapa ayat daripada apabila disampaikan beberapa poin. Dan juga yang saya baca yaitu ayat yang kedua. Yang saya akan baca sekarang yaitu di dalam ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya bagi tema khotbah saya hari ini yaitu alasan orang percaya mendapatkan ketenangan. Alasan orang percaya mendapatkan ketenangan. Menyentuh pasal ketenangan ini biasanya dilihat dari sudut ketenangan keadaan, hati, dan juga pikiran. Dan secara umumnya saudara-saudari arti ataupun definisi kata ketenangan ada banyak definisinya kata yang lain yaitu teduh, reda, hening, tidak berombak, tidak bergelora, digambarkan seperti laut dan sungai yang tenang, yaitu tentram, lega, damai, harmoni, tidak gelisah, tidak kacau, tidak ribut, sama ada dalam pikiran, hati, dan juga keadaan. Tidak huru-hara, tidak tergesa-gesa, tidak gugup, dan juga yang lain lagi. Hari ini, saya membawa kita melihat atau fokus dari sudut ketenangan hati dan juga pikiran kita yang menurut saya ini sangat penting untuk kita bangunkan dalam diri kita untuk menghadapi keadaan hidup dan juga keadaan sekeliling kita yang banyak ketidakpastian, kejutan demi kejutan dan juga kekacauan. Dalam kitab Kepuasa PKPP ini masih dalam keadaan menghadapi pandemik COVID-19. Dalam keadaan yang lebih bebas sedikit sehingga mungkin kita pun berpikir virus pun akan ada di mana-mana. Kita senantiasa tidak merasa tenang dengan keadaan, merasa tidak selamat terus-menerus dari virus ini. Pikiran yang wajar. Dan kita bingung bagaimana mau memulakan sesuatu, apalagi yang sudah kehilangan pekerjaan dan baru mula mencari pekerjaan, baru memulai sesuatu yang baru.
Dan pikiran ini memang wajar, namun kalau tidak terkendalikan akan menjadi stres yang melampau dalam diri kita. Maka itu dalam langkah kita berjaga-jaga yang perlu kita untuk disemarakkan, diaktifkan, dan juga ditanamkan dalam diri kita adalah hati dan juga pikiran yang tenang. Sebab kalau kita tidak memiliki hati dan juga pikiran yang tenang, maka itulah jadinya yaitu stres terlampau, cemas, panik terus-menerus, pikiran berserabut sini sana terus-menerus. Pikiran terus-menerus dikuasai oleh pikiran negatif, huru-hara dan bertindak dengan terburu-buru. Dan juga akhirnya diri kita sendiri yang tersiksa. Bahkan juga boleh saja masalah yang kecil mungkin menjadi masalah yang lebih besar lagi akibat daripada ketidaktenangan yang bergelora dalam pikiran dan hati kita ketika sedang dilanda masalah dengan keluarga kah, dengan kawan-kawan atau orang lain, karena sering bertindak tanpa memberikan waktu untuk kita bertenang dahulu, berpikir baik-baik dahulu. Jadi pikiran cenderung menuju ke arah negatif, jalan pintas, banyak keputusan-keputusan yang salah dan keliru kita buat ketika keadaan hati dan juga pikiran kita sedang tidak tenang. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud berdasarkan teks Mazmur 62 ini, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13. Yaitu bagaimana Daud sebagai orang percaya dapat merasakan ketenangan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa ataupun hal-hal mencemaskan yang dialami olehnya. Poin pertama tentang apa alasan orang percaya mendapatkan ketenangan. Poin yang pertama adalah hidup dekat dengan Allah. Poin pertama, alasan orang percaya mendapatkan ketenangan yaitu hidup dekat dengan Allah. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apa yang berlaku terhadap Daud? Dalam Mazmur 62 ayat yang keempat hingga 5 mengatakan di situ, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Daud seringkali berada dalam keadaan posisi tidak aman saat dia menghadapi persepakatan politik yang ingin menjatuhkannya, saat menghadapi orang yang bermaksud menjatuhkan dia dari kedudukannya dengan berbagai macam cara. Dalam kondisi krisis semacam itu, Daud tahu kemana dia pergi untuk mendapatkan ketenangan hati dan juga pikirannya. Daud tahu kemana dia pergi atau perlu lakukan ketika berada dalam keadaan yang menakutkan dan juga menghimpitnya itu. Di manakah kita mendapatkan ketenangan? Mungkin ada yang mau mendapatkan ketenangan dengan pesta pora, dan juga kemabukan, uang, jalan pintas, dan sebagainya yang ada dalam dunia ini. Apa benar itu ketenangan yang berkekalan atau yang sejati, saudara-saudari? Tidak, saudara-saudari sekalian, tidak sama sekali. Jangan lupa bahwa alasan Daud dapat merasakan ketenangan sesungguhnya yaitu hidup dekat dengan Allah. Dan kita harus ingat bahwa hidup dekat dengan Allah bukan semestinya langsung kita tiada masalah, kita masih di dunia ini, bukan di surga. Jangan kita merasa hidup dekat dengan Allah itu tidak semestinya langsung kita tiada masalah. Karena kita masih di dunia ini, bukan di surga. Kita hari ini tidaklah mungkin sama seperti yang dialami oleh Daud. Ada yang memusuhinya dan juga mahu menjatuhkannya, tetapi sesuai dengan keadaan kita sekarang ini, yaitu akibat wabah COVID-19 dalam tempo PKP,
perintah kawalan pergerakan pemulihan yang bermula sudah beberapa hari yang lalu. 10 hari bulan hingga 31 Agustus. Tentunya banyak timbul hal-hal menekan kita, seperti hal yang menekan negara kita sekarang ini dari segi ekonomi, dan mungkin orang yang berada pun mungkin mulai merasa gelisah dan tidak tenang hidupnya karena memikirkan bagaimana cara menyimpan uang dan juga hartanya secara aman. Sebaliknya, orang yang sederhana dan yang miskin juga tidak dapat rasa tenang karena hari-harinya itu dipenuhi oleh rasa khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sekarang ini mungkin ada di antara kita yang sedang menanti kesembuhan keluarga atau saudara mara kita yang sakit. Tentu tidak dapat disangkali betapa tertekan, khawatirnya menghadapi semua itu, merasa takut, serabut, panik, dan hidup dalam ketidaktenangan. Hari ini, kita umat-umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus diingatkan supaya kita melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Daud ketika dia dalam kesesakan, yaitu hiduplah dekat dengan Allah. Ketika di dalam kesesakan, hiduplah dekat dengan Allah. Pikiran fokus kita kepada Allah. Tidak terus fokus dengan masalah itu, tetapi pikiran kita fokus kepada Allah. Disitulah kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, pikiran walau sedang menghadapi dalam keadaan kesulitan ini. Tidak akan terus rasa lemah, seolah-olah tiada harapan dan jalan keluar lagi, putus asa dan jatuh, tergeledak. Tetapi hidup dekat dengan Allah membuatkan kita lebih tenang daripada terus asik hidup dengan hal-hal duniawi, ataupun dekat dengan Allah membuatkan kita menghadapi masalah kita dengan tenang, dengan kekuatan dan kendalinya Tuhan. Jadi poin yang kedua, alasan orang percaya mendapatkan ketenangan. Poin kedua yaitu yakin dan juga percaya bahwa ada pertolongan Allah untuknya. Poin kedua yaitu yakin dan percayai bahwa ada pertolongan Allah untuknya. Ini poin kedua. Dan Daud menantikan itu dari Allah. Ayat yang ketiga mengatakan dari Mazmur pasal yang ke-62 tadi. 62 ayat yang ketiga mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6b mengatakan, sebab daripadanya lah harapanku. Dan ayat yang ke-8 mengatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Dan ayat yang ke-13 mengatakan, dan daripada mula juga kasih setia, ya Tuhan. Daud percaya dan dia yakin akan kebaikan dan juga pertolongan Allah. Maka disitulah kita menemukan ketenangan meskipun sedang berhadapan dengan keadaan kacau balau. Hal inilah yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur 62. Dia percaya kepada Allah dan menaruh harap kepada Allah. Tidak dia harapkan ataupun andalkan kekuatannya sendiri dalam dia menghadapi semuanya itu. Tetapi seperti mana kita tahu, yaitu Daud, dia terus yakin dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Di saat dia ada pergumulan, disitulah dia yakin dan juga dia percaya di mana Tuhan akan menolong dia untuk menghadapinya, ataupun menolong dia, menuntun dia untuk jalan keluar ataupun terus kuat di dalam menghadapi semuanya itu. Daud yakin bahwa Allah akan bertindak. Di dalam Mazmur 37 pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itulah yang dilakukan oleh Daud.
Dia terus menyerahkannya kepada Tuhan dan dia yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terjadi. Dan dia percaya Allah akan bertindak. Selain itu saudara, poin yang terakhir yang saya dapatkan dari Mazmur 62, apa alasan Daud mendapatkan ketenangan ketika menghadapi semua pergumulan hidupnya? Yaitu di ayat yang ke-9b mengatakan, Daud dia mencurahkan isi hati di hadapan Allah. Daud dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah. Yaitu, jadi poin yang ketiga yaitu doa. Poin yang ketiga yaitu doa. Dia curahkan, yang mengatakan di situ, curahkanlah isi hatimu melalui doa kepada Allah. Ini poin yang ketiga, doa. Curahkanlah dengan percaya sambil istirahat di dalam Dia. Saudara, inilah alasan kita, orang-orang percaya mendapatkan ketenangan, yaitu dia tahu kemana dia pergi dan dia tahu kemana apa yang dia lakukan, yaitu dengan terus mencurahkan isi hatinya, meluahkan isi hatinya kepada Allah melalui doanya. Jadi saudara, walaupun kesusahan kita mungkin lebih kecil berbanding dengan apa yang dihadapi oleh Raja Daud, Tuhan dia tetap mengalu-alukan kita datang kepadanya. Dia mengalu-alukan kita, mencurahkan isi hati kita, dan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran yang kita rindukan di tengah menghadapi apapun pergumulan kita. Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel bab yang ke-22, Daud dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, termasuk Raja Saul yang hendak membunuhnya. Hidup Saul itu seperti berada di hujung tanduk, banyak musuh dan juga banyak yang mengejarnya. Orang-orang yang besar juga mengejarnya seperti Raja Saul. Namun Raja Daud dia masih dapat merasakan ketenangan dalam keadaan begitu. Ya, walaupun mungkin pertama dia merasa tentu takut, dan itu wajar, namun di saat itu juga dia juga dapat merasakan sesuatu ketenangan. Dia tahu di saat dia merasakan itu, dia dekat dengan Allah. Dan juga yakin dan percaya seperti poin yang kedua tadi, atas pertolongan Tuhan. Dan juga dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Maka disitulah dia mendapatkan ketenangan. Daud, dia meluahkan segala isi hatinya, mencurahkannya kepada Allah. Dan juga dia yakin Allah mendengar seruannya. Dan 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-7, Daud mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berseru, dan ia mendengar seruanku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 tadi. Namun seperti mana yang saya sudah sebut tadi di awal, ini bukan berarti jika kita merasa tenang dan aman, bukan berarti tidak ada lagi masalah atau ujian datang. Tetapi karena ada Tuhan. Kita tenang karena ada Allah, kita tenang karena pertolongan dan juga kasih setia dan yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan yang menolong kita, yang mengangkat kita ketika kita di dalam keadaan situasi itu. Jadi kalau kita tenang, kalau kita mau tenang, yaitu kita apa yang dilakukan seperti poin yang pertama tadi, hidup dekat dengan Allah. Yang kedua tadi, yaitu yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Dan juga yang ketiga sekarang ini yaitu doa, mencurahkan isi hati kepada Allah. Dan juga Tuhan adalah jaminan rasa aman kita. Dan juga melalui kuasa Roh Kudus ia menopang, dia menghibur dan menguatkan kita senantiasa. Jadi saudara-saudari, hari ini
kita diperingatkan melalui poin 3 ini, doa curahkan isi hati, yaitu jangan kita tanggung sendiri kekhawatiranmu, jangan kita tanggung sendiri kekhawatiran kita, tetapi kita boleh curahkan kepada Allah. Sama seperti jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berbagilah dengan Allah. Kita curahkan isi hati kepada Allah, Dia akan menolong kita untuk melaluinya dan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Itulah yang sudah kita belajar pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulan, saudara-saudari, marilah kita sebagai orang percaya, kita perlu memilih tetap tenang daripada terus dihantui oleh pikiran panik, daripada terus dihantui oleh pikiran cemas, takut, getar, huru-hara, dan stres yang melampau. Karena kita punya Allah yang lebih berkuasa daripada masalah kita. Karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Ada amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang sudah menguatkan kita. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini sekali lagi Tuhan, Engkau yang lebih memahami kami. Di dalam kami bergumul, di dalam apapun pergumulan kami, Engkau mengajak kami untuk dapat tenang, dan juga Engkau mengajar kami pada hari ini agar kami dapat tenang, dan juga agar kami tidak terus-menerus ditindih dan juga terus lemah, tetapi biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, seperti mana yang sudah kami belajar tadi, alasan orang percaya mendapatkan ketenangan yaitu hanya dekat kepada Engkau, dan juga yakin dan percaya akan pertolongan-Mu, dan juga Engkau menanti kami untuk mencurahkan isi hati kami kepada Engkau melalui doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebaikan dan juga penghiburan Engkau pada hari ini kepada kami lewat daripada firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau ku cari
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita naikkan doa yang sempurna, doa Bapa kami, seterusnya doa berkat dan amin, amin 3 kali. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, dimanapun kita berada sekarang ini, hadapilah masalah kita dengan tenang melalui hidup dekat dengan Allah, yakin dan percaya akan pertolongannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Terimalah berkat daripada Allah. Semoga damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Saat teduh kebaktian selesai.